Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan mata kuliah aplikasi komputer ya. Untuk materi kali ini yaitu tentang uji instrumen data kuesioner. Nah, untuk uji instrumen data kuesioner, ya, jadi ada dua ya, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama adalah uji validitas ya. Uji validitas itu kita melihat apakah instrumen yang kita pakai itu dapat digunakan untuk mengukur ya yang ingin kita ukur gitu, atau dengan adanya uji validitas ini kita dapat mengukur sah atau tidaknya dari suatu kuesioner yang kita pakai gitu ya. Jadi masing-masing pertanyaan atau pernyataan itu kita uji dulu ya yang ada di kuesioner itu. Apakah sudah sesuai atau dia bisa digunakan untuk mengungkapkan dari permasalahan yang kita ajukan gitu ya. Dari hipotesis juga ya. Nah, itu. Jadi validitas ini ada tiga ya, yaitu korelasi Pearson, ada tiga metode analisis ya, yaitu korelasi Pearson, corrected item, total correlation, dan analisis faktor. Yang kita pakai di sini adalah korelasi Pearson ya, untuk UAS juga ya. Jadi jangan memakai metode yang lain gitu ya, harap dipahami di sini. Jadi jangan sampai memakai metode yang di luar dari korelasi Pearson. Nah, baik, pertama yang kita pakai adalah korelasi Pearson ya. Korelasi Pearson di sini ada contohnya di sini ya, tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pengujiannya ada dua, yaitu dengan signifikan dan Airtable ya, untuk Pearson. Nah, ini contohnya di sini kita tahu variabel bebasnya yaitu variabel X itu ada satu, yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan ya. Jadi di sini kita ambil contoh adalah yang pengaruh pengetahuan perpajakan ya di sini. Nah, di sini kan ada X1 sampai X5. Maksudnya di sini adalah item pertanyaan dari variabel X. Ya, pengetahuan perpajakan, bukan banyaknya variabel X. Ya, bukan banyaknya variabel yang bebas gitu ya. Jadi di sini item pertanyaan. Kalau misalnya dia ada dua variabel ya X2.1, X2.2 ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini karena contohnya cuma satu ya, ini sini pengetahuan perpajakan dia ada 5 item pertanyaan atau pernyataan. Dan di sini sebelum melakukan ujinya, Pearson dia harus ditotal dulu. Jangan sampai tidak ditotal ya, harus ditotal dulu. Nah, baru kita buka SPSS-nya. Nah, import data. Jadi nanti waktu UAS juga akan metodenya sama seperti ini ya, dengan mengimpor data. Ya, baru klik analyze, correlate, bifurcate. Nah, ketika muncul kotak dialog, masukkan semua item, semua item pertanyaan atau pernyataan ke dalam kotak variabel. Lalu klik OK. Apabila di situ ada X1, X2, Y ya, atau X1 dengan X dengan Y, nah itu harus jangan diuji semuanya ya. Jadi per variabel. Misalnya variabel X1 diuji dulu ya, Pearson, terus baru dianalisis. Baru X2-nya diuji lagi gitu ya. X2 itu maksudnya variabel bebas yang kedua ya. Nah gitu. Nah ini karena contohnya cuma satu, ya hanya variabel bebas aja ya yang kita uji ya. Nah baru klik OK. Kita coba ya. Di sini ya, nanti kalau mengimpor data, itu file impor data, Excel. Ya, atau open data. Tinggal dicari di sini file of types-nya Excel. Terserah saja ya bentuk. Nah, ini setelah muncul ini, ya ini item pengetahuan perpajakan. Jadi nggak usah lihat lagi di variable view ya. Ini analyze ya, kita klik analyze, correlate, bifurcate. Masukkan semuanya ya. Udah masukkan semuanya. Ini kita lihat adalah Pearson-nya ya, diklik. Jadi nanti kalau ada X2 X2.2 atau variabel bebas yang lain ya. Ini kan cuma satu ya, atau Y. Nah, itu diuji sendiri ya. Jadi jangan dicampur menjadi satu gitu ya. Nah, jadi misalnya variabel X-nya ada 3 gitu ya. Variabel X1 dulu ya diuji berapa valid apa enggak. Variabel X2 dulu. Nah, ini kan cuma satu ya. Nah, itu.
Nah, baru diklik oke. Keluar ya. Sini hasilnya. Dicari yang paling atas, yang bawah ini atau yang di samping. Ini ya. Cari yang tanda bintang 2 yang bawah sini, Pearson, total score Pearson correlation dan signifikan ini. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatan ya yang beda ini yang item pertanyaan nomor 2 di variable X gitu ya. Pengetahuan perpajakan. Ya, ini udah nah, kita dalam interpretasi kita buat tabel ya. Nah, ini artinya item pertanyaan variable bebas pengetahuan perpajakan. Nah, untuk pengukurannya kita bisa lihat dari signifikansi dulu ya. Signifikannya ini dilihat dari ini ya. 0,00, 0,137, 0,000, 0,00, 0,00 ya. Untuk item pertanyaan 5. Untuk item pertanyaan 4 ya 0,00. Semuanya ya, kecuali yang semuanya 0,00 kecuali yang item pertanyaan nomor 2. Nah, di sini kita masukkan ya, baru kita tulis ya. Pengukuran di sini jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka itemnya valid atau lebih kecil daripada 0,5 itu itemnya valid. Tapi jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka itemnya tidak valid. Nah, di sini semuanya ya tadi kita lihat ya 0,00 ya, kecuali yang item pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan tuh X2 yang nomor 2 itu 0,137. Jadi dia tidak valid. Nah, baru kita lanjut yang berdasarkan R table ya. Kita cari dulu derajat kebebasannya ya. Cara menghitung derajat kebebasan yaitu apa namanya N dikurangi K. N itu adalah total sampel dan K itu adalah total variabel, termasuk independen dan dependen atau X dan Y. Ya, jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 13 ya. Signifikansinya 0,05. Kita cari dulu di variabel R ya, tabel R. Nah, ini 13 ya. Apa derajat kebebasannya ya. 13 dicari yang signifikansi 0,05. Kita cari yang uji dua arah. Sama dengan 0,514. Ya, kita masukin sini 0,514. Nah, di sini kalau untuk R table ya, R hitungnya harus lebih besar daripada R table, maka itemnya dinyatakan valid. Kalau R hitungnya lebih kecil daripada R table, maka itemnya dinyatakan tidak valid. Ya, di sini yang tidak valid adalah ya sama ya dengan yang signifikan, yaitu item pertanyaan nomor 2 variabel pengetahuan perpajakan. Ya di sini ya 0,403. Lebih kecil daripada 0,514. Ya, itu untuk uji korelasi Pearson. Baru yang corrected item total correlation ya. Corrected item ini dia ini tidak perlu di total ya, langsung muncul dan dia itu sudah termasuk uji reliabilitas. Jadi gampang ya. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah yang total korelasi Pearson. Karena kenapa? Itu untuk memudahkan waktu uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik itu yang dipakai adalah totalnya. Ya, jadi kita pakai yang korelasi Pearson. Lanjut ya, sama dengan yang tadi, tinggal impor ya, impor datanya, terus klik Analyze Scale Reliability Analysis. Baru muncul kotak dialog, masukkan semua item ke kotak items, klik statistik, muncul kotak dialog, centang scale if item deleted. Ya, baru klik Continue. Ini Analyze ya. Analyze Scale Reliability. Analyze Scale Reliability. Nih, masukkan total semuanya ya. Kecuali total ya, total nggak usah. Masukkan semuanya ke item. Karena kan dia udah menghitung ya. Jadi ini karena kan soalnya jadi satu ya. Jadi itu masukkan tanpa totalnya. Terus statistik. Terus di ininya kita descriptive for scale if item deleted. Ya, baru klik continue. Terus oke. Okay. Ya, kita lihat di sini ya udah muncul. Di sini ada kolom reliability-nya, di sini ada item total statistiknya, ya. Nah, ini kita masukkan di bagian corrected item total correlation ya, 0,773, 0,186, 0,873, 0,837, 0,724. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling kecil adalah item pertanyaan nomor 2, ya. Nah, untuk tabelnya kita sama kayak tadi ya, hasilnya 0,514 kita masukkan ya di sini. Ya, jadi ini kita ngambilnya dari sini ya, corrected item total correlation.
Nah, ini kita masukkan dia kalau dia lebih apa namanya kecil, makanya dia tidak dinyatakan tidak valid ya. Lebih kecil dari 0,514 tidak valid. Sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, enaknya kalau ini dia sudah ada reliabilitasnya ya gitu. Nah, baru kita coba yang analisis vektor ya. Di sini kita apa namanya melihat dari nilai KMO MSE ya. Harus lebih besar daripada 0,5 maka itemnya valid. Tapi kalau dia lebih kecil kayak mau MSC-nya itu daripada 0,5 maka itemnya tidak valid. Sama kayak yang tadi, analyze dimension reduction to factor. Ya, masukkan ke kotak variabel, di deskripsi muncul kotak delete, centang klik initial solution anti image KMO. Gitu ya. Ini ya, dimension reduction factor. Masukkan semuanya, kecuali yang total ya. Di deskriptifnya, anti image-nya kita klik sama initial solution-nya ya, sama KMO. Terus klik OK. Continue. Terus klik OK. Ini muncul ya. Anti image metric dan KMO and barrier test ya. Sini kita lihat 0,757. Sama yang di sini diagonal. Nih hasilnya 0,757. Artinya ini bisa kita melakukan uji selanjutnya gitu ya. Tapi kita lihat dari anti image metric ya, dari diagonal ini yang memang kelihatan di sini adalah lebih apa namanya kecil yang item pertanyaan nomor 2 lebih daripada 0,5 yaitu 0,475 di sini ya. Nih. Jadi dia tidak valid. Jadi kalau nilai MSE itu harus lebih besar daripada 0,5 maka itemnya valid. Makanya yang karena MSC ini signifikannya 0,5, jadi kurang ini ya, sensitif, makanya yang dipakai adalah yang Pearson, gitu ya. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Ini sama kayak corrected item metodenya ya, itu metodenya. Sekarang reliability analysis. Jadi tadi muncul ya waktu kita melakukan uji apa namanya corrected item, ya. Ini muncul di sini. Kalau untuk ujinya sama kayak tadi ya, analyze, scale, reliability. Nah, ini dipindah ini ya. Statiknya scale of item delete. Sama aja. Klik OK. Keluar di sini ya reliability. 0,849. Hasilnya adalah menurut sekarang ya teori ya 0,8 sampai 10 itu reliabilitas baik. Kalau 0,6 sampai 0,799 itu reliabilitasnya diterima. Tapi kalau kurang dari 0,6 reliabilitasnya kurang baik. Ya. Nah, di sini kan udah ketemu ya 0,849. Jadi dia di antara dia dapat disimpulkan bahwa instrumennya dapat dinyatakan reliable baik ya. Nih. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan Nunley dan Hickel itu ya, pokoknya kalau di atas 0,6 itu menunjukkan bahwa konstruk atau variabelnya reliable. Nah, itu untuk materinya ya, uji instrumen data. Untuk penugasannya sini ya penugasannya tentang dua variabel juga sama ya, kompetensi dan kinerja. Cuma untuk penugasan kalian harus menguji dua variabel ini. Kalau yang tadi apa namanya materinya hanya yang pengetahuan perpajakan aja yang X saja ya. Nah, di sini artinya X-nya ada satu, variabel bebasnya dan variabel terikatnya ada satu. Nah, ini item pertanyaannya untuk kompetensi ada 8, untuk kinerja variabel Y-nya ada 7. Nah, di sini kita tinggal melakukan uji validitas metode korelasi persen dan reliabilitas ya. Ini sudah dimasukkan ya, ini. Nanti tinggal impor aja. Nah, kalau belum ada total score, ya ini belum ada total score harus dibuat dulu. Ya, harus dibuat dulu. Jadi nggak dibuat dulu ya, harus dibuat dulu di apa namanya masing-masing variabel gitu ya total score. Mau dia di bagian apa namanya Excel baru diimpor atau enggak lewat SPSS gitu ya. Kalau lewat SPSS tinggal ini contohnya ya, tinggal dihapus aja dulu. Hapus dulu ya nih. Nah, terus baru kita transform ya, transform compute variable. Ini kalau lewat SPSS ya. Nah, kita masukkan dulu total score-nya di sini. Kita copy aja nggak apa-apa.
masuk ke sini, dipindah, tambah, gitu ya. Pencet ya, X dipindah ya, dipindah, tambah. X6 dipindah, ditambah. X7, setuju ya, dipindah ya. 7, 8. Ya udah, terus baru klik OK. Ini udah muncul execute, baru kita balik ke sini. Dia langsung total sendiri ya, gitu. Jadi harus dibuat total dulu. Kalau di soal UAS nanti atau di penugasannya seperti itu ya. Sama dengan kayak Y. Jadi terserah mau lewat Excel atau mau lewat apa namanya? Lewat SPSS. Caranya seperti itu. Jadi sekali lagi hati-hati, X1, X2, X3 ini bukan variabel bebasnya ada 8, tapi dia ini adalah variabel item pertanyaan dari variabel X, yaitu kompetensi. X-nya kan cuma 1 ya. Nah, itu. Tapi kalau nanti ada X1, X2, X3, yaitu nanti X1, 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 Nanti yang untuk variabel bebas yang kedua, variabel X2, 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 Nanti kalau variabel bebas yang ketiga, variabel X3, X1, X3, X3, kayak gitu dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah jumlah item pertanyaan dari variabel X atau kompetensi. Ya, gitu ya. Jadi nanti tinggal dikerjakan saja ya, ditulis ujinya ya, apa namanya, Pearson. Jadi kalau kayak gini diujinya satu-satu ya. Jangan langsung X1, X baru Y. Sama kalau variabel bebasnya ada banyak ya, X1 dulu, X2 dulu, baru X3 dan seterusnya baru Y gitu ya. Jadi jangan digabung semuanya gitu ya. Gitu. Itu untuk Pearson. Baru kita buat table. Ini wajib ya dibuat table. Jadi biar kelihatan. Nanti dikasih tanda dulu di hasil outputnya, baru dimasukkan ke table. Baru kita kasih keterangan valid atau tidak. Ya gitu ya. Untuk kinerja karyawan. Nah, baru yang variabel reliabilities-nya masukin, baru kita kasih interpretasinya. Kayak gitu ya. Untuk variabel Y. Variabel X dan Y juga jangan digabung ya. Gitu. Jadi variabel X dulu, baru variabel Y. Untuk reliabilitas maksudnya ya. Gitu. Baik, untuk materi ini sekian dulu. Siapa tahu bisa apa namanya mengingatkan kembali atau bisa apa namanya agar lebih mantap lagi dalam mengerjakan uji instrumen data. Jadi sebenarnya gampang ya, asalkan kita tahu metode yang dipakai yang mana, yaitu metode yang dipakai adalah yang korelasi Pearson. Dan hati-hati di situ itu harus ditotal dulu, intinya seperti itu ya. Dan aware dengan jumlah variabel bebasnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.